Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah selalu menonton konten saya di channel ini. Terima kasih juga yang selalu like dan terutama yang sudah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hari ini saya akan membahas beberapa informasi mengenai sepak bola ya. Mungkin untuk hari ini materi sepak bola yang akan saya bahas adalah mengenai sanksi. Yang pertama saya akan membahas tentang pemain abroad kita ya di Liga Belanda. Fullback kiri timnas Indonesia Dance Jam yang bermain untuk Go Ahead Eagles saat ini tengah diisukan sedang mengalami hal yang tidak diinginkan setelah klubnya Go Ahead Eagles berhasil menang telak 6-0 atas NAC Breda di pekan ke-27 Liga Belanda. Kabarnya NAC Breda menganggap Go Ahead Eagles menggunakan pemain tidak sah, yaitu Denjam, tidak sah secara administrasi dikarenakan pemain tersebut didaftarkan sebagai pemain Uni Eropa. Padahal Denjam sudah lama menyandang status sebagai WNI atau sebagai pemain non-Uni Eropa. Dan uniknya NAC Breda melaporkan hal tersebut ke KNPB, meminta KNPB untuk mengulang laga antara NAC Breda menghadapi Go Ahead Eagles. Menanggapi kasus tersebut, CEO dari Go Ahead Eagles, John Willem Pandu, memberikan komentar perihal apa yang dilakukan NAC Breda, yaitu melaporkan Go Ahead Eagles kepada KNPB. Pandu mengatakan bahwa Denjam menandatangani kontrak bersama Go Ahead Eagles itu pada Januari 2025 dan masih menggunakan paspor Belanda. Untuk beranggapan bahwa Denjam masih pemain yang sah sebagai pemain Uni Eropa. Yang harus kalian ketahui adalah pemain non-Uni Eropa di Liga Belanda harus memiliki bayaran sekitar 8 miliar rupiah per tahun. Sedangkan sekarang gaji Denjam di Go Ahead Eagles hanya 2,5 miliar per tahun. Menurut media The Telegraph, seandainya kasus ini dinaikkan, nanti bukan hanya cuma Denjam yang akan terpengaruh ya, tetapi juga pemain Indonesia lainnya yang bermain di Belanda seperti Justin Hubner, Nathan Tim Gaypens, dan Miliano Jonathans. Dan untuk Martin Paes mungkin aman ya karena dia didaftarkan sebagai pemain non-Uni Eropa. Paes yang baru bergabung dengan Ajax pada Januari lalu didaftarkan sebagai pemain non-Uni Eropa ya oleh Ajax Amsterdam. Jadi untuk Paes kemungkinan aman. Tetapi hingga saat ini belum ada kabar selanjutnya atau belum ada tanggapan serius dari pihak KNPB perihal laporan ini. Semoga saja tidak berbuntut panjang ya, sehingga para pemain timnas kita bisa bermain dengan tenang. Oke, selanjutnya saya akan sedikit membahas ranking FIFA ya, di mana menjelang gelaran FIFA Series pada akhir Maret nanti
FIFA secara resmi merilis ranking FIFA terbaru untuk bulan Maret ya, di mana timnas Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat ke 122 ranking FIFA berhasil naik ke 121 ya, dikarenakan buntut dari sanksi yang diterima oleh Federasi Sepak Bola Malaysia ya. FIFA yang baru-baru ini memberikan sanksi terhadap timnas Malaysia ya, membuat timnas Malaysia yang sebelumnya berada di atas timnas Indonesia harus turun ke peringkat 135 ranking FIFA ya, akibat pertandingan-pertandingan yang sudah dijalaninya yang sebelumnya meraih kemenangan akhirnya harus menjadi kekalahan ya. Itu yang membuat pengaruh di ranking FIFA Malaysia sangat turun drastis. Selain ranking FIFA yang anjlok, Federasi Sepak Bola Malaysia pun dikabarkan mendapatkan sanksi denda. Sampai saat ini untuk kasus timnas Malaysia ini belum selesai ya, akan tetapi para pemain naturalisasi mereka masih bisa bermain karena kan waktu itu CAS mengizinkan para pemain untuk bermain kembali ya, setelah penangguhan sanksi yang diberikan oleh FIFA. Semoga untuk kasus-kasus yang saya bahas ini bisa menemukan titik terang ya, dan tidak berdampak terhadap karir pemain ataupun tim nasionalnya sendiri ya. Sekian informasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa beri komentar, like, komen, dan subscribe ya channel ini.